Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu Jangan Ada Persungutan. Jangan ada persungutan. Mari kita baca kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 5. Judulnya yaitu Mana. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak untuk dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kita bacakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kisah daripada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ini cerita yang menjadi cerita yang sangat menarik, bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang memerintahkan, bahkan Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka, menuntun mereka menjalani akan perjalanan kehidupan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan mereka, yaitu apa yang terjadi, kita menceritakan kepada kita bahwa mereka melewati yang namanya padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, padang gurun jelas ini adalah tempat yang paling gersang, kosong, tidak ada kalau kita menanam sesuatu maka sulit untuk tumbuh di padang gurun ini. Dan ini merupakan tempat yang panas, tandus. Ya, kalau bisa dikatakan tidak ada kehidupan di tempat ini. Ini adalah padang gurun. Tetapi di dalam ketidakadanya kehidupan, di dalam kekeringan, di dalam kesusahan yang dialami oleh orang Israel, di situ mujizat Tuhan terjadi. Awal di mana-mana Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada orang Israel. Di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan ini, persediaan makanan mereka menjadi habis, atau sehingga mereka perlu untuk menerima makanan yang tercurah bagi mereka, yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu mereka meminta kepada Musa. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. Dalam ayat yang kedua dikatakan juga bagi kita, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun menjadi tokoh yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun mereka. Tetapi dalam perjalanan ketika persediaan makanan mereka habis, mereka mulai bersungut-sungut. Nah, hal yang pertama yaitu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kondisi hari ini kondisi yang tidak mengenakan bagi kita. Ya, hari-hari ini di bangsa kita kesusahan yaitu minyak goreng.
ya. Mungkin banyak ibu-ibu yang mengeluh, minyak goreng kok susah ya, mahal. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk mengembalikan harga minyak goreng kepada harga yang sedia kala. Karena beberapa minggu yang lalu harga minyak goreng begitu mahal. Dan minyak goreng sekarang cari susah. Nah, saya membaca berita, saya mendengar berita hari-hari ini juga bahkan minyak goreng curahan itu dicampur dengan solar, ya. Dengan solar bekas dan dijual. Nah, ini hal yang sangat yang terjadi di bangsa ini. Kesulitan minyak goreng. Mungkin banyak yang mulai bersungut-sungut. Wah, mereka mulai mempersalahkan lah, salahkan sana, salahkan sini. Dalam persungutan itu, ini yang terjadi bagi bangsa Israel pun sama. Ketika mereka kehabisan bahan makanan, mereka mulai bersungut-sungut. Alkitab berkata di padang gurun itu mereka bersungut-sungut. Di masa kekeringan, di masa kesulitan, kita diajarkan untuk bersyukur. Kita diajarkan untuk mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita diajarkan untuk belajar, untuk melihat bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu, tahulah bahwa kita orang yang selalu bersungut-sungut, sementara dia itu membuat energinya terkuras, ya, mengakibatkan energinya sendiri terkuras. Jadi janganlah bersungut-sungut dalam hal ini. Di sini Tuhan mau melatih orang Israel ketika mereka berjalan melewati padang gurun. Ya, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Tuhan pasti punya maksud supaya membentuk dan melatih iman mereka. Mungkin ketika kita melewati yang namanya padang gurun, kesulitan dan kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, kita diajarkan oleh Tuhan. Kita sementara dilatih oleh Tuhan untuk mengandalkan akan pertolongan Tuhan. Bukankah hari-hari yang telah kita lewati, tahun-tahun kesusahan, kesulitan karena akibat pandemi COVID, bukankah kita bisa melewatinya? Dalam hal ini saya percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan ada atas kita. Karena itu mari kita belajar untuk melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Ketika kita melanjutkan cerita firman Tuhan ini, setelah mereka bersungut-sungut, mereka berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali dan berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bagi orang Israel, mereka berprinsip bahwa lebih baik mati dalam kekenyangan daripada mati dalam kelaparan. Tetapi Alkitab mau menceritakan kepada kita, keluhan mereka ini adalah keluhan yang melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak menolong mereka, sepertinya Tuhan membunuh mereka, membuat mereka mati kelaparan. Kalaupun Tuhan mau membunuh mereka, Laut Merah pun Tuhan bisa membunuh mereka, mereka bisa ditenggelamkan. Tetapi mereka telah melewati satu mujizat, berjalan melewati Laut Merah, bisa melewati tanah yang kering. Itu merupakan satu pertolongan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Masa sih Tuhan membiarkan mereka mati karena kelaparan? Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Mereka sementara mengutuki diri mereka sendiri. Mereka mau mati. Mereka berkata lebih baik kami mati di tanah Mesir. Mereka lebih berpikir bahwa lebih baik ada dalam perbudakan dan mengalami kematian. Tetapi kalau kita lihat cerita ini, kita belajar supaya jangan kita mengutuki diri kita sendiri. Kadang-kala ketika kesusahan terjadi, kita mempersalahkan diri kita juga. Kita berkata, ini karena kita. Nah, Bapak Ibu, bahwa kesulitan yang terjadi bisa ada yang terjadi karena kita. Contoh, kalau kita menghadapi ujian ketika kita masih sekolah, kita tidak belajar. Ya. Kita menghadapi ujian, akhirnya konsekuensinya yaitu nilai kita menjadi turun, bahkan kita bisa ketinggalan kelas karena kita tidak belajar. Itu karena kesalahan diri sendiri. Tetapi kalau memang itu bukan karena kesalahan diri sendiri, kenapa kita harus mengutuki diri kita?
Nah, apabila kita melewati masa sulit, merupakan satu anugerah di mana kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Bagi orang Israel, Laut Merah itu sebagai suatu bukti nyata bahwa Tuhan menyertai mereka ketika mereka melewati Laut Merah, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan prajurit dari orang Mesir. Satu karya Allah yang luar biasa. Di sini kita belajar supaya jangan kita mengutuki diri kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Pada ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bapak Ibu, Tuhan menurunkan dari langit hujan roti yang kita sebut yaitu manna. Tuhan memberikan mereka makanan dari surga, makanan dari langit. Tuhan mencurahkan bagi mereka. Tuhan memberkati kehidupan orang Israel pada saat itu dengan menurunkan roti dari langit. Bahkan bangsa itu akan keluar untuk memungut tiap-tiap hari sebanyak apa yang mereka perlu untuk sehari. Alkitab menceritakan berkat Tuhan tercurah, Tuhan mencurahkan berkat, tetapi orang Israel harus keluar untuk memungut, mengambil tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Ini menceritakan kepada kita ketergantungan kita kepada Tuhan setiap hari. Tuhan menyediakan berkat buat kita. Tinggal bagaimana kita keluar untuk mengambil. Bicara tentang bagaimana kita bisa bekerja, kita melakukan tugas kita untuk kita menerima berkat itu. Bukan cuma sekedar kita duduk-duduk saja dan Tuhan memberkati kita. Tetapi ada aktivitas yang harus kita kerjakan dengan keahlian kita, dengan kemampuan kita. Kita bisa melakukan itu untuk memungut, mengambil berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan curahkan bagi kita. Sama seperti orang Israel. Sama seperti kisah Boas dan Rut, di mana Boas sengaja berkata kepada para pengerja-pengerjanya untuk menjatuhkan gandum, sengaja menjatuhkan sisa-sisa gandum supaya Rut bisa mengambilnya. Ini ada satu tugas yang Rut harus mengambil ceceran atau gandum yang berserakan. Saudara, kita menceritakan kepada kita bagaimana kita juga harus bekerja, mengambil, melakukan segala sesuatu dengan keahlian yang kita miliki, dengan talenta yang Tuhan kasih kepada kita, untuk kita menerima berkat Tuhan tersebut. Ceritanya ini dikisahkan kepada kita setiap hari. Ketergantungan kita kepada Tuhan setiap hari, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan orang Israel setiap hari mereka mengambil akan roti yang tercurah dari langit. Pada hari yang ke-6, Alkitab menceritakan ayat yang ke-5, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang mereka pungut sehari-hari. Karena hari yang ke-7 bagi orang Israel adalah hari Sabat, di mana mereka harus berhenti dari aktivitas mereka, dan karena itu hari yang ke-6 mereka mengambil manah itu 2 kali lipat untuk persediaan di besok hari. Apa yang dapat kita lihat? Tuhan menyediakan yang terindah bagi kita. Tuhan juga mau bukan cuma sekedar kita bekerja terus, tetapi ada hari di mana kita berhenti bekerja, dan waktu itu adalah waktu peristirahatan, waktu itu adalah waktu persekutuan, waktu itu adalah waktu di mana kita bisa lebih mendekat dengan Tuhan. Kita lebih bersyukur juga sepanjang hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, kita boleh melakukan aktivitas kita boleh bekerja, kita boleh melakukan segala sesuatu. Tetapi pada hari yang ke-7 kita beristirahat. Nah, dari cerita tentang padang gurun Sin ini, di mana mana Tuhan curahkan, saya mau katakan kepada kita bahwa bukan cuma fokus kepada mana yang setiap hari Tuhan berikan kepada orang Israel, tetapi orang Israel diajarkan bahwa janji terindah Tuhan
yaitu akan menerima susu dan madu di tanah perjanjian. Nah, ini gambaran bagi kita, bukan cuma sekedar berkat hari-hari yang kita peroleh, tetapi ada janji Tuhan, yaitu ada susu dan madu. Ini gambaran tentang tanah perjanjian. Ini gambaran tentang surga yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu bagi setiap kita, umat Tuhan, kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan bagaimana kita bersikap hari-hari ini? Yang pertama yaitu mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan setiap hari. Jangan iri ya dengan berkat yang orang lain terima, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan sediakan berkat buat kita. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Saya percaya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, mengelola yang ada supaya kita dapat hidup dengan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita pandai-pandailah kita mengelola apa yang ada. Seperti orang Israel, mereka mengelola makanan itu untuk kebutuhan mereka setiap hari. Dan kalaupun pada hari yang ke-6 mereka mesti bisa menyediakan berkatnya untuk hari yang ke-7. Mereka bisa mengelola. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mana itu sementara, seperti yang tadi saya katakan. Jangan bersungut-sungut, sebab kita mesti harus terfokus kepada susu dan madu. Mana itu sementara. Susu dan madu itu yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menuai berkat Tuhan di kemudian hari. Mari kita mulai melakukan segala sesuatu dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk berkat firman. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur, tidak ada persungutan. Ajar kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, mengelola berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, dan berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kami semua. Kami percaya Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah yang memberikan jawaban dan pertolongan-Mu, ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu mulai sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan di besok hari dengan pembicara yang lain. Haleluya, amin.